Saya Septiana Indah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama adalah apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan ini meliputi yang pertama, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Dan yang ketiga, kurang teliti dalam menulis. Dan berikut ini adalah contoh dan pembenarannya. Yang pertama adalah praktek di sini tidak baku. Kata bakunya adalah praktik. Yang kedua, ini adalah resiko. Resiko di sini tidak baku dan bakunya adalah resiko. Yang ketiga adalah analisa. Analisa di sini tidak baku. Penulisan yang bakunya adalah analisis. Oke, yang kedua adalah bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung dapat diartikan sebagai kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimat dan intisari tulisannya. Dan kutipan tidak langsung dapat didefinisikan sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda, tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Dan berikut ini adalah contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang ketiga, apa perbedaan biografi dan bibliografi dan juga contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam penulisan biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi, dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Berikut ini adalah contoh biografi dari idol K-pop Do Kyung Soo. Ini adalah salah satu personil dari EXO. Bibliografi. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu objek ilmu. Dan bisa diartikan, bibliografi adalah daftar pusaka. Bibliografi mencangkup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Dan berikut adalah contoh dari bibliografi. Selanjutnya adalah apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam. Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan pergantian waktu, jelaskan dan berikan contohnya. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan waktu. Misalnya pada jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Sedangkan kata pukul jarang digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal,
seperti di undangan maupun acara dalam televisi. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan kata jam. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Dan kedua adalah perjalanan ke Bandung menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Dan yang ketiga, setiap 6 jam sekali ia harus minum obat. Untuk contoh kalimat yang menggunakan kata pukul, yang pertama, acara itu akan dimulai pada pukul 9 pagi. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7. Dan yang ketiga, setiap pukul 7.30, penjual bubur ayam itu lewat di depan rumah. Yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa merupakan lambang bunyi, tetapi tidak semua bunyi dikatakan bahasa. Sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Penggunaan bahasa suatu sistem bunyi yang dimiliki oleh perorangan belum tentu sama atau dimengerti oleh semua orang. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Kesalahan penulisan tanda koma. Tanda koma merupakan pemisah unsur rinci dalam kalimat. Pada rincian terakhir, yang biasanya diikuti oleh kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh kesalahan dan pembenarannya. Yang pertama, contoh ini penggunaan tanda koma yang salah. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Pembenarannya adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Untuk contoh yang kedua, adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Di sini adalah contoh yang salah dan pembenarannya karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Untuk yang ketiga, berikut adalah contoh yang salah. Dia sangat pandai bergaul di luar rumah, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Dan pembenarannya, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika dia di dalam rumah. Untuk contoh yang ketiga, buku ini, bukan milik saya, melainkan milik kakak saya. Di sini contoh yang salah dan pembenarannya, buku ini milik saya, melainkan milik kakak saya. Untuk contoh yang kelima, contoh yang salah, wah kamu, sangat berbakat. Dan pembenarannya, wah, kamu sangat berbakat. Untuk soal ke-7, apa perbedaan makna tanda titik 2 dengan titik koma? Perbedaan makna tanda titik 2 dan titik koma adalah penggunaan titik 2 dan titik koma secara garis besar. Perbedaan keduanya dapat ditengarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian, maka kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik 2, penggunaannya lebih beragam. Berikut tanda titik 2 contohnya. Yang pertama adalah ketika membeli buah titik 2, apel, pisang, salak, dan durian. Untuk yang kedua, ini seperti pada percakapan.
Malin titik dua, siapa kau? Aku tidak kenal. Ibu titik dua, aku ibumu Malin. Malin titik dua, tidak, kau pasti bohong. Ibuku sudah lama meninggal. Aku tidak punya ibu. Untuk tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, yang pertama, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Dan yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Huruf miring pada umumnya digunakan untuk menandai istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing selain bahasa Indonesia, kecuali kata-kata serapan. Contohnya, 1. Download, karena download di sini bahasa asing dan belum diterjemahkan, harus dicetak miring. Begitu pula dengan open dan control system. Untuk yang kesembilan, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah. Berikan contoh kesalahan disertai pembenaran. Huruf vokal atau huruf hidup dalam fonetik adalah suara dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Huruf konsonan atau huruf mati adalah fenom yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.